Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fadli Gunawan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem pendidikan di Denmark dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai tugas ujian akhir semester, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Siti Ma'rifatul Hasanah. Sebelumnya, jika ingin tahu bagaimana masa depan suatu bangsa, maka lihatlah pendidikannya. Sebab pendidikan adalah salah satu komponen terpenting yang menentukan nasib suatu bangsa. Fakta membuktikan bahwa negara-negara maju pasti memiliki sistem pendidikan yang baik. Begitupun dengan negara-negara yang dulunya berada dalam kondisi yang tidak baik, mereka mulai terangkat derajatnya dengan sedikit demi sedikit membenahi sistem pendidikan mereka. Nah, salah satu negara yang memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap mutu pendidikan ialah negara Denmark. Denmark adalah salah satu negara di Skandinavia yang menganut sistem ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus memiliki kesejahteraan sosial yang tinggi. Negara ini memiliki pendapatan tertinggi di dunia berdasarkan laporan majalah Forbes. Nah, Denmark memiliki iklim bisnis terbaik dari tahun 2006 hingga 2008. Survei mengatakan Denmark adalah tempat yang paling menyenangkan di dunia, dipandang dari standar kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Sementara survei Global Peace Index tahun 2009 mengatakan Denmark menduduki posisi negara paling damai kedua di dunia setelah Selandia Baru. Di tahun 2009, Denmark adalah salah satu negara yang paling tidak korup di dunia berdasarkan indeks persepsi korupsi. Denmark memiliki posisi kedua setelah Selandia Baru. Selanjutnya memasuki ke pembahasan. Yang pertama ialah profil negara Denmark. Denmark atau kerajaan Denmark adalah negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan. Denmark terletak di Eropa Utara sehingga termasuk Uni Eropa sejak tahun 1973. Ibu kota dan kota terbesar di Denmark adalah Copenhagen. Denmark berbatasan langsung dengan Laut Baltik dan Laut Utara. Satu-satunya negara yang berbatasan darat dengan Denmark adalah Jerman. Sedangkan yang berbatasan laut adalah Swedia di timur laut dan Norwegia di utara. Wilayahnya meliputi sebuah semenanjung di Jerman Utara dan ratusan pulau-pulau kecil yang sering disebut Kepulauan Denmark. Negara ini menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintah parlementer. Denmark memiliki satu pemerintahan pusat dan 98 munisipalitas atau subdivisi administratif terkecil yang pimpinannya diangkat melalui suatu proses pemilihan demokratis. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni filosofi atau prinsip bermasyarakat di Denmark. Prinsip-prinsip dasar kehidupan di Denmark adalah kebebasan berdasarkan persamaan dan saling mempercayai di antara anggota masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut telah mendasari seluruh kegiatan bernegara di Denmark, termasuk di bidang pendidikan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni sistem pendidikan di Denmark. Denmark adalah negara kaya dengan penduduk hanya 5,5 juta yang menggratiskan semua level pendidikannya, tidak hanya bagi warga negaranya, bahkan untuk warga Uni Eropa lain. Siapapun dipersilakan sekolah sampai tingkat setinggi-tingginya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa hampir semua penduduk Denmark melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, bagi warga negara yang merasa tidak memiliki kemampuan akademis dan memilih untuk masuk ke pendidikan vokasi, maka disediakan jalur vokasi mulai dari tingkat sekolah menengah atau disebut dengan Business atau Engineering High School. Sistem pendidikan juga dibuat semudah mungkin agar seluruh warga bisa dengan mudah mengaksesnya. Denmark memberlakukan ujian akhir standar nasional bagi calon lulusan sekolah menengah atas.
Ujian dilakukan serentak di seluruh negeri. Nah, penyelenggaraan dilakukan di sekolah masing-masing. Tidak seheboh di Indonesia, namun prinsipnya sama. Tidak ada entrance exam atau seleksi masuk ke perguruan tinggi. Namun nilai hasil ujian akhir SMA yang langsung dipakai sebagai dasar untuk diterima masuk ke perguruan tinggi. Denmark adalah negeri yang mengandalkan pada knowledge economy. Mereka sadar sepenuhnya bahwa hanya warga yang memiliki pendidikan baiklah yang akan membuat mereka survive dan menang dalam persaingan global. Ketika ditanya apakah kemudahan seperti itu tidak membuat mereka terlena dan menjadi malas? Tidak ada persaingan karena semua sudah tertata dan terjamin. Dengan yakin, sang mahasiswa Denmark menjawab bahwa dia tidak melihat hal itu terjadi. Sambil bergurau, dia mengatakan bahwa warga negeri dingin seperti Denmark tidak bisa bermalas-malasan karena pasti akan beku kedinginan di Denmark. Pendidikan diwajibkan bagi anak berusia 7 hingga 16 tahun. Pendidikan prasekolah dapat diberikan sebelum usia 6 tahun. Ada pula jenis pendidikan alternatif yang diambil oleh sekitar 60% remaja yang umumnya belum memutuskan perencanaan karir mereka maupun yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada 99% dari remaja tersebut dapat menyelesaikan wajib belajar dalam waktu sekitar 9 hingga 10 tahun. Pada saat ini, 95% dari mereka melanjutkan pendidikannya pada program pendidikan pasca 16 tahun. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni jenjang persekolahan. Adapun pada jenjang pra pendidikan dasar terdiri atas Vuggestue dan Barnehave. Vuggestue atau kata lain tempat penitipan anak, rentang usia 5 bulan hingga 3 tahun. Nah, yakni merupakan tempat penitipan anak. Kegiatan utamanya adalah merawat anak dan menanamkan rutinitas sehari-hari yang akan menjadi dasar kegiatan di TK dan selanjutnya. Lanjut yang selanjutnya adalah Barnehave atau taman kanak-kanak, rentang usia 3-6 tahun. Di TK, anak-anak belum diajarkan membaca dan menulis. Kegiatan difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kemampuan motorik, bahasa, dan sosial anak seperti bermain, bercerita, dan berjalan-jalan bersama. Selama di TK, kebiasaan dan rutinitas yang telah ditanamkan di tempat penitipan anak terus diperkuat. Lanjut kepada pendidikan dasar, rentang usia 7 hingga 16 tahun. Yakni terdiri dari kelas 1 hingga kelas 9, wajib diikuti oleh semua anak yang tinggal di Denmark. Dan kelas 10 adalah pilihan, diperuntukkan bagi murid yang belum siap secara akademis dan atau secara mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan dasar diselenggarakan di sekolah negeri dalam bahasa Denmark adalah folkeskole dan swasta. Sekitar 88% murid bersekolah di folkeskole. Sebelum masuk pendidikan dasar, terdapat kelas 0 yang merupakan peralihan dari TK ke pendidikan dasar. Materi ajaran diberikan secara bertahap, ada yang diberikan di seluruh tahun ajaran dan ada yang hanya diberikan di kelas 1 sampai 7, kelas 4 sampai 10 dan kelas 8 hingga 10. Metode pendidikan dasar diarahkan agar murid memiliki kepercayaan diri dan mandiri. Hal ini dicapai lewat komunikasi terbuka antara murid, orang tua, dan sekolah. Pertemuan antara orang tua dan sekolah biasanya melibatkan murid yang bersangkutan. Diadakan minimal setahun 2 kali. Tidak ada ujian dan pemberian nilai sampai kelas 8. Masalah ini sedang menjadi bahan perdebatan di Denmark. Hanya pemberian tugas-tugas. Prinsip penggunaan teknologi informasi diterapkan sejak dini. Luasnya penggunaan internet di masyarakat Denmark memungkinkan guru untuk mengupload tugas di internet sehingga orang tua juga bisa melihat tugas-tugas yang diberikan guru kepada anak-anak mereka. Hal yang paling penting ialah salah satu fokus pendidikan dasar di Denmark adalah pengembangan kemampuan sosial anak
dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang benar-benar mengerti hak dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan adalah nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan menjunjung tinggi persamaan. Lanjut kepada jenjang pendidikan selanjutnya ialah pendidikan menengah atau gimnasium. Bisa ditempuh dalam 3 tahun. Dan sekolah-sekolah setingkat gimnasium yang mengorientasikan diri pada bidang tertentu. Fokus pendidikan di gimnasium adalah mempersiapkan anak didik untuk mengikuti pendidikan tinggi. Sejak 2005, pendidikan di gimnasium menawarkan 3 pilihan arah studi, yakni bahasa, sains, dan creative studies. Pelajar bisa mengkombinasikan pelajaran-pelajaran dari ketiga bidang tersebut. Sekolah setingkat gimnasium yang mengorientasikan diri pada bidang tertentu seperti juga gimnasium yang hanya saja lebih memfokuskan diri di bidang tertentu, misalnya HHX atau sejenis SEMEA di Indonesia dan HTX sejenis STM di Indonesia. Walaupun kurikulum di sekolah-sekolah ini mengandung praktik, tetapi muatan teori tetap tinggi karena tujuan utama pendidikan ini adalah mempersiapkan murid-murid untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau universitas dengan jurusan yang sesuai. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni perbandingan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai falsafah pendidikan di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan begitu, setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai dan masuk dalam Kesatuan Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang kedua ada tujuan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 menguraikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya pada pasal 3 diuraikan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga mengenai struktur dan jenis pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia meliputi seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara struktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di Indonesia semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yakni formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi dalam 4 jenjang, yakni usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan formal ini memiliki jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada jenjang usia dini, serta pendidikan dasar, TPA, dan taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di setiap masjid atau sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya.
Dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Dari kelahiran hingga usia 3 tahun, anak-anak Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Dari usia 4 sampai 5 tahun, mereka memasuki taman kanak-kanak. Pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak didik memasuki sekolah dasar. Dari 49.000 taman kanak-kanak yang ada di Indonesia, 99,35% diselenggarakan oleh pihak swasta. Periode taman kanak-kanak biasanya dibagi dalam kelas A atau kelas 0 kecil dan kelas B 0 besar. Maka masing-masing untuk periode 1 tahun. Anak-anak berusia 6 sampai 11 tahun memasuki sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tingkat pendidikan ini adalah wajib bagi seluruh warga negara berdasarkan konstitusi nasional. Tidak seperti taman kanak-kanak yang sebagian besar diantaranya diselenggarakan pihak swasta, justru sebagian besar sekolah dasar diselenggarakan oleh sekolah-sekolah umum yang disediakan oleh negara. Terhitung 93% dari seluruh sekolah dasar yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat dan Australia. Para siswa harus belajar selama 6 tahun untuk menyelesaikan tahap ini. Beberapa sekolah memberikan program pembelajaran yang dipercepat atau kelas akselerasi, di mana para siswa yang berkinerja bagus dapat menuntaskan sekolah dasar selama 5 tahun saja. Sekolah menengah pertama atau SMP adalah sebagian dari pendidikan dasar di Indonesia. Setelah mereka tamat dari SD, para siswa dapat memilih untuk memasuki SMP atau MTS selama 3 tahun pada kisaran usia 12 hingga 14 tahun. Setelah 3 tahun dan mereka tamat, para siswa dapat meneruskan pendidikan mereka ke sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah. Di Indonesia pada tingkatan ini terdapat 3 jenis sekolah, yakni SMA, SMK, dan MA. Siswa SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, sedangkan siswa SMK dipersiapkan untuk dapat langsung memasuki dunia kerja tanpa melanjutkan ke tahapan pendidikan selanjutnya. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum 2013 untuk menjalankan pendidikannya pada tingkat sekolah dasar maupun menengah. Kurikulum 2013 diatur dalam Permen 57 tahun 2014 dan dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada penguatan tata kelola kurikulum. Penguatan kurikulum 2013 dilakukan melalui tata kelola sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan tata kerja guru yang lebih bersifat kolaboratif. Yang kedua ada penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan atau educational leader. Yang ketiga, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Selanjutnya mengenai karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Lanjut yang ketiga ialah memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Poin keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasi atau organizing elements kompetisi dasar. Yang keenam, mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif atau saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Lanjut mengenai penyempurnaan pola pikir. Menurut Permendikbud nomor 1103 tahun 2014, kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama ialah penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penguatan pola pembelajaran interaktif antar guru dan peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Yang ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring atau peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Yang keempat, penguatan pembelajaran aktif mencari atau pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Yang kelima, penguatan pola belajar sendiri dan kelompok atau berbasis tim. Yang keenam, penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedelapan ialah penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak atau multidisiplins. Yang kesembilan ialah penguatan pola pembelajaran kritis. Selanjutnya mengenai standar kompetisi lulusan. Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Baik, kita telah mencapai penghujung materi. Maka di sini dapat saya simpulkan bahwa pendidikan di Denmark dijiwai oleh prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Denmark seperti kebebasan berpendapat, self-control, persamaan serta saling mempercayai dan menghargai satu sama lain. Berdasarkan pada beberapa pembahasan di atas, pendidikan Denmark mengandung banyak sisi positif yang berguna bagi perkembangan mahasiswa baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Sisi positif ini dirasa masih jauh lebih banyak daripada negatifnya. Nah, sampai saat ini belum banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan mereka ke Denmark. Mahasiswa Indonesia biasanya datang ke Denmark secara sporadis atau sendiri-sendiri tanpa dukungan dari badan kerjasama yang biasanya mengkoordinasi hal seperti ini. Walaupun demikian, selama beberapa tahun terakhir, beberapa mahasiswa Indonesia datang ke Denmark sebagai bagian dari program Erasmus Mundus atau menghabiskan 1-2 semester saja di Denmark. Adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Denmark akan memungkinkan lebih banyak mahasiswa Indonesia belajar di Denmark. Dengan adanya kerjasama formal, calon mahasiswa mendapat informasi dan melakukan persiapan yang lebih baik untuk menunjang kesuksesannya di Denmark. Baik, itu saja pemaparan materi mengenai
perbandingan sistem pendidikan di Denmark dengan sistem pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.